Teman-teman, saya hanya membaca dari sumber-sumber di internet yang saya rangkum, dan ini adalah cuman keterangan dan informasi sekilas. Previews, hanya pengenalan sekilas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang menyapa Anda lagi, dan terima kasih tetap setia melihat channel ini. Mari kita bahas satu persatu, tidak terperinci, tetapi cukup untuk menambah pengetahuan Anda, yaitu satu, Candi Kedaton. Candi di Mojokerto yang pertama adalah Candi Kedaton. Candi ini berlokasi di Jalan Pendopo Agung, Sidodadi, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Sebagai salah satu benda cagar budaya, candi ini merupakan salah satu yang paling misterius di kalangan para arkeolog dan juga para sejarawan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan hingga saat ini para arkeolog tersebut belum dapat menemukan format yang pasti dari bentuk Candi Kedaton ini. Selain itu, hasil penggalian atau ekskavasi yang dilakukan di candi ini hanya menunjukkan bahwa candi ini dulunya merupakan tempat tinggal dari para bangsawan kerajaan Majapahit. Untuk lebih dalamnya dan lebih jelasnya masih misterius dan masih belum ada titik terang. Berita tentang Candi Kedaton. Di dalam situs Kedaton ini terdapat sebuah Candi Kedaton, sumur upas, dan sisa-sisa kompleks bangunan perumahan peninggalan zaman kerajaan Majapahit yang diduga berasal dari abad 13. Candi Kedaton yang terletak di sisi dari kirinya situs Kedaton, pada bagian bawah dari bangunan Candi Kedaton, mempunyai bentuk sebuah persegi datar yang dibuat dari susunan batu bata merah juga. Tingginya 2 meter tetapi tanpa atap. Lokasi situs Kedaton ini tidak begitu jauh dari Pendopo Agung Trowulan. Sebuah galian purbakala dari situs Kedaton yang dilakukan para sejarawan diduga merupakan sisa dari pemukiman penduduk pada masa kerajaan Majapahit. Entah untuk apa fungsi dari area ini yang bentuknya lebih menyerupai seperti benteng dan seperti lorong-lorong. Dua, Candi Jolotundo. Candi ini terletak di kompleks Candi ini termasuk salah satu peninggalan yang berupa sebagai bentuk peninggalan situs petirtaan. Candi ini juga memiliki sumber air atau mata air yang memiliki kualitas air yang sangat baik dan sangat jernih. Maka dari itu, tidak heran jika banyak sekali masyarakat di sekitar candi yang mengambil air di Jolotundo ini karena dipercaya airnya memiliki berbagai macam khasiat untuk kesehatan dan juga untuk kecantikan dan juga untuk spiritual. Selanjutnya yaitu Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu juga merupakan salah satu candi di Mojokerto yang cukup terkenal. Candi ini bangunannya terbuat dari susunan batu bata merah, yang mana candi ini pada masa kerajaan Majapahit
digunakan sebagai pintu masuk menuju kerajaan tersebut. Candi Bajang Ratu ini terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Gapura Bajang Ratu atau Candi Bajang Ratu adalah juga peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Temon, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Nama Candi Bajang Ratu sendiri pertama kali ada dalam bahasa Belanda tahun 1915. Apakah Candi Bajang Ratu ini ada hubungannya dengan kerajaan Raja Jayanegara dari Majapahit? Karena arti kata bajang berarti kerdil, menurut arti bahasa Jawa. Menurut kitab Pararatan dan cerita-cerita rakyat, Jayanegara dinobatkan raja ketika dirinya masih berusia bajang atau masih kecil, sehingga gelar Ratu Bajang atau Bajang Ratu melekat pada Raja Jayanegara. Mengenai fungsi candi ini, diperkirakan oleh para pakar bahwa Candi Bajang Ratu dibuat untuk menghormati Raja Jayanegara. Dasar dari pendapat ini adalah ditemukannya sebuah relief Sri Tanjung di bawah bagian kaki gapura yang menggambarkan tentang cerita peruwatan. Relief yang memuat tentang cerita peruwatan ditemukan di Candi Surawana. Candi Surawana sendiri diduga didirikan berhubungan dengan wafatnya Bre Wengker, akhir abad ke-7. Candi Bajang Ratu diperkirakan dibangun pada abad ke-14 dan merupakan sebuah gapura terbesar pada zaman-zaman keemasan Majapahit. Keempat, Candi Brahu. Saya tadi pagi melewati candi ini, teman-teman. Tapi karena terlalu pagi, maka candi ini masih ditutup. Dan saya tidak bisa mengambil video terlalu banyak. Mungkin di lain waktu insya Allah saya akan mengambil gambar dan video lagi jika ada kesempatan dan bisa masuk ke candi tersebut. Teman-teman, Candi Brahu. Selanjutnya, candi di Mojokerto, salah satunya yaitu Candi Brahu. Candi ini berada di dalam satu kompleks dengan kawasan situs Trowulan, yang merupakan bekas dari ibu kota kerajaan besar Majapahit. Candi ini memiliki corak agama Buddha. Pada saat ekskavasi, Candi Brahu ini juga ditemukan bermacam-macam benda kuno, teman-teman. Candi Brahu ini juga ditemukan berbagai macam benda bersejarah dan berharga serta benda kuno yang berupa logam, alat upacara, dan benda-benda lain yang terbuat dari emas, yang terbuat dari juga perak, perunggu, dan arca-arca kuno. Candi ini sangat misterius dan masih belum banyak bukti yang ditemukan untuk menggali dan menceritakan lebih lanjut tentang sejarah dan fungsional candi ini. Bahwa Candi Brahu ini merupakan candi yang terletak di sebuah kawasan situs arkeologi maha besar situs arkeologi di Trowulan, Mojokerto. Candi ini terletak di Duku Jambu Mente, Desa Bejong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Mojokerto dan Jombang ya teman-teman. Nama Candi Brahu diduga oleh pakar berasal dari kata Wanaru atau Warahu. Candi Brahu didapat dari dalam prasasti Alasantan yang di dalam prasasti tersebut dikenal dengan sebutan bangunan yang suci, bangunan yang diagungkan.
Prasasti ala santan ditemukan tidak jauh dari Candi Brahu. Candi Brahu dibangun dari batu bata merah yang dibuat menghadap ke arah barat dan berukuran panjang mencapai 22 meter lebih, dengan lebar mencapai 18 meter dan tingginya 20 meter. Candi Brahu sendiri dibangun dengan gaya Buddha. Diperkirakan para pakar candi ini didirikan pada abad ke-15 Masehi. Maupun masih ada perbedaan pendapat antara para pakar mengenai hal ini. Dalam sebuah prasasti yang ditulis Empu Sendok tahun 861 Saka, Candi Brahu disebut berfungsi sebagai tempat pembakaran jenazah. 5. Candi Tikus. Candi Tikus merupakan salah satu candi dengan bentuk yang sangat indah, teman-teman. Dan ini adalah sangat bereferensi bagi Anda untuk Anda kunjungi. Jika Anda berkunjung ke Mojokerto, Jawa Timur. Candi ini memiliki lokasi di Dukuh Dinuk, Desa Temon, Trowulan, Mojokerto. Candi Tikus sendiri diberikan oleh masyarakat karena dulunya waktu ditemukannya, candi ini merupakan sarang dari banyak tikus. Di sekeliling candi ini terdapat petirtaan atau kompleks pemandian yang sangat indah. Walaupun tergolong cukup kecil, akan tetapi candi ini tergolong sangat indah untuk dilihat. Percayalah teman-teman, jika Anda datang ke sini, Anda tidak akan menyesal dan sangat puas. Jika Anda hobi dengan arkeolog dan sejarah-sejarah masa lalu dan benda-benda bersejarah kerajaan-kerajaan masa lalu. Jika Anda hobi untuk mengunjungi tempat-tempat kerajaan-kerajaan masa lalu. 6. Gapura Wringin Lawang. Candi Wringin Lawang. Candi di Mojokerto selanjutnya adalah Candi Wringin Lawang. Candi atau Gapura Wringin Lawang adalah sebuah gapura atau candi peninggalan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 yang terletak di Jatipasar, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Gapura ini tak jauh dari jalan utama di Jatipasar. Wringin Lawang berarti pintu beringin, yang merupakan arti dalam bahasa Jawa. Gapura Wringin Lawang dibangun dari bahan batu bata merah juga. Luas dasar mencapai 13 kali 11 meter. Tinggi mencapai 16 meter. Diperkirakan oleh para pakar dibangun pada abad 14 juga. Gaya arsitektur Candi Wringin Lawang diduga dari peninggalan Kerajaan Majapahit juga. Dan ini banyak ditemukan dalam arsitektur gapura di Bali juga. Kebanyakan para pakar atau sejarawan sepakat bahwa gapura ini adalah pintu masuk menuju kompleks bangunan yang sangat penting di ibu kota Kerajaan Majapahit. Fungsi asli bangunan atau gapura ini memiliki banyak spekulasi, teman-teman. Salah satunya, dugaan yang paling besar di kalangan orang-orang sejarawan adalah gerbang ini diduga pintu masuk ke kediaman Mahapati Gajah Mada. Dulunya candi ini dipercaya sebagai gerbang atau pintu masuk untuk menuju rumah kediaman Mahapati terkenal di Kerajaan Majapahit pada masa itu, Mahapati Gajah Mada. Candi ini juga tersusun dari tumpukan batu bata merah yang memiliki luas dasar 13 meter dan 11 meter dan memiliki tinggi sekitar 15 meter.
7. Candi Minak Jinggo. Candi Minak Jinggo. Situs Candi Minak Jinggo adalah sebutan yang diberikan masyarakat setempat. Situs ini terletak di Desa Unggahan, Trowulan, timurnya Kolam Sangaran. Situs Candi Minak Jinggo saat ini hanya tinggal merupakan reruntuhan sebuah candi yang terbuat dari batu andesit, yaitu sebuah bahan bangunan candi yang tidak biasanya digunakan pada proses pembuatan candi-candi dalam kurun masa Majapahit. Sebagian besarnya lebih menggunakan bata merah. Sangat sedikit yang menggunakan bahan batu andesit. Dari lokasi reruntuhan Candi Minak Jinggo ini ditemukan oleh para pakar dan sejarawan sebuah arca Garuda. Namun oleh masyarakat setempat dan berita-berita tradisi, arca Garuda disebutkan sebagai arca Minak Jinggo. Dilihat dari motif dan modal ragam hias pada relief-relief yang masih tersisa dalam candi ini, dapat kita lihat dengan jelas bahwa candi tersebut juga merupakan candi peninggalan Majapahit. Candi Minak Jinggo dapat dikatakan sebagai salah satu candi di Mojokerto yang paling unik. Hal ini dikarenakan candi ini dibangun dengan batu andesit dan bukan dari batu bata berwarna merah. Candi ini memiliki ukiran-ukiran yang penuh dengan makna dan penuh dengan arti. Cerita yang ada di dalam Candi Minak Jinggo ini merupakan cerita tentang adipati dari Blambangan, yaitu Minak Jinggo dan juga Damarwulan. Menurut penuturan para sejarawan, candi ini merupakan tempat pemujaan bagi para raja dan juga kerabat-kerabat dari kerajaan Raja-Raja Majapahit. Candi ini berlokasi di Dusun Unggahan, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Selanjutnya yaitu teman-teman, yaitu nomor 8, yaitu Candi Jedong. Adalah candi yang berlokasi di Wetan Mas Jedong, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur. Candi ini juga merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit dan menjadi bukti nyata betapa besarnya kerajaan tersebut pada masa lalu. Candi ini terdiri dari 2 bangunan, yaitu Candi Jedong 1 dan Candi Jedong 2. Di antara kedua candi ini dihubungkan dengan adanya tembok yang memiliki panjang kira-kira 50 meter. Sembilan, Candi Bangkal. Candi di Mojokerto yang nomor 9 adalah Candi Bangkal. Candi ini memiliki lokasi di Candi Harjo, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur. Candi ini merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan super besar pada zaman itu, yaitu Majapahit. Candi ini saat ini berada di tengah-tengah areal persawahan. Candi ini memiliki panjang sekitar 10 meter, tinggi 10 meter, dan juga lebar bangunan sekitar 6,5 meter. Situs Klinterejo. Petilasan Tribuana Tunggadewi dan oleh masyarakat Mojokerto sekitar disebut sebagai Watu Ombo karena di situs itu terdapat peninggalan bersejarah berupa tempat tidur dari bahan batu yang merupakan milik Tribuana Tunggadewi.
Makanya oleh masyarakat Mojokerto dan sekitarnya itu disebut sebagai Watu Ombo dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesianya berarti sebuah batu yang datar yang besar. Di samping ranjang terbuat dari batu, terdapat pula sebuah batu besar berada di tengah kompleks sebagai sumber air. Belum diketahui dari mana asalnya sumber air ini. Sumber air ini muncul di tengah-tengah batu yang menjulang tinggi, yang bisa dipakai untuk minum karena airnya sangat bagus dan jernih sekali. Dulu, waktu renovasi kompleks petilasan Tribuana Tunggadewi ini oleh masyarakat Mojokerto, batu sumber air pernah dipindahkan. Memindahkan batu tersebut membutuhkan puluhan orang, dan hal ini tidak mudah. Orang-orang Mojokerto memerlukan waktu 1 hari penuh, dan anehnya, besok paginya batu itu kembali lagi ke asalnya. Situs Klinterjo ini terletak agak jauh dari situs lainnya di sebelah utara Trowulan dan sudah masuk wilayah Kecamatan Soko. Pada situs Klinterjo, yang nampak dalam situs ini sekarang adalah sebidang tanah di tengah-tengah sawah yang dikelilingi oleh tembok baru. Di dalam situs ini bisa kita dapati bekas kaki candi yang dibuat dari batu andesit yang terbentuk segi empat dengan panjang sisinya mencapai 5-6 meter. Di atas situs ini bisa kita dapati sebuah yoni yang amat besar. Tingginya mencapai 1,22 meter dengan panjang mencapai 1,8 meter dan lebar sekitar 2 meter. Dan bagian ceratnya terdapat sebuah pahatan kepala naga. Yoni ini merupakan sebuah situs peninggalan purbakala yang sangat penting. Di samping ukuran yoni yang sangat besar, juga karena terdapat sebuah pahatan angka tahun 1294, tahun Saka, dan angka tahun ini sama dengan tahun meninggalnya Bre Kahuripan. Oleh karena itu, para sejarawan berpendapat bahwa kompleks situs Klinterjo ini bisa dikatakan sebagai candi pemakaman dari Bre Kahuripan. Dan Ratu Tribuana Tunggadewi ini sendiri adalah ibunda dari Raja Hayam Wuruk. Dan kita tahu Raja Hayam Wuruk adalah seorang raja yang sangat besar dan yang sangat dipuja-puja dan sangat terkenal di seluruh Nusantara, bahkan seluruh Asia. Candi Gentong adalah sebuah situs candi di zaman dahulu, zaman kuno, zaman Majapahit, di Dusun Jambu Mente, Desa Bejong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Bangunan Candi Gentong ini berupa kaki candi berbentuk bujur sangkar, berukuran 23 x 23 meter, sedangkan tinggi 2,5 meter, dan pintu masuk candi menghadap ke barat. Pada saat dilakukan penggalian oleh para pakar-pakar sejarawan, terdapat candi banyak sekali ditemukan artefak-artefak dan pecahan-pecahan keramik yang berasal dari dinasti Yuan dan Ming, fragmen tembikar, mata uang Cina, koin-koin emas, koin perunggu, koin perak, stupika, yaitu benda berbentuk seperti stupa, dan arca Buddha di dalam candi ini. Dibangun pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk untuk memperingati wafatnya Ratu Tribuana Tunggadewi, ibunda Raja Hayam Wuruk. Tujuan upacara ini adalah memohon kesejahteraan pemerintahan. Kita jadi bertanya-tanya teman-teman, kota-kota di Jawa Timur seperti Jombang, Kediri, Singasari, Gresik, Lamongan, Sidoarjo sendiri saya berpikir kalau itu Sidoarjo adalah kota maritim, pintu masuk terbesar dari negara-negara lain masuk ke Jawa Timur.
Pada waktu itu mungkin laut sangat besar sekali sebelum ada tambak-tambak sekarang, dan itu ada kincir-kincir gitu, dan ada kanal, like a kanal wine mill, bendungan, sungai besar, mega besar pokoknya teman-teman, kapal-kapal besar, dan jalur maritim yang sangat diperiksa seperti bea cukai gitu, tapi dalam masa kerajaan. Dan itu sangat sangat teratur dan aman, dengan angkatan laut yang sangat kuat dari Majapahit, dan kapal-kapal niaga ataupun kapal army, kapal angkatan bersenjata juga. Dan di situ ada sungai-sungai banyak teman-teman, sungai besar-besar banyak, dan itu adalah jalur seperti jalannya gitu, jalan rayanya pada waktu itu. Dan tentunya di kanan kiri dan sekitarnya sangat-sangat banyak bangunan-bangunan super megah. Para saudagar dari Cina, dari Arab, dari Afrika, dari mana-mana pun semuanya masuk di situ. Itu sudah mungkin beribu-ribu tahun yang lalu, dan hanya kita belum mengeksplorasinya. Kita lihat bangunan kebun tebu yang mahal luas dan serba luas dulu sampai dengan sekarang, tapi sekarang sudah banyak pemukiman penduduk dan ada jalan-jalan baru. Tentunya itu menerabas situs-situs itu juga, teman-teman. Tetapi masih ada waktu untuk mengeksplor lebih jauh lagi secara mega pekerjaan, secara massal. Kadang-kadang terlintas di pikiran kita, teman-teman, bahwa candi itu tidak dibangun dengan sendirinya. Mungkin itu cuma 20% dari yang kita lihat. Bahwa di balik itu terdapat mega arsitek dan mega negara. Negara yang super dan negara yang megah, negara yang adikuasa, negara yang adiguna, adikuasa, dan sangat tersohor. Di balik itu semua, di balik ditemukannya bangunan-bangunan yang super banyak dan super megah dan sangat artistik dan megah. Di balik itu semua tentulah ada itu adalah mahakarya, bukti peninggalan dari sebuah koloni yang sangat besar. Sebuah peradaban yang sangat maju dan sangat prestisius. Masa dulu itu ada beberapa tahapan, teman-teman. Premilenium zaman dahulu kala, sebelum yang biasa orang sebut dengan sebelum Masehi. Kita tahu bahwa di Mesir sana ada gambar-gambar seperti piring terbang atau pesawat atau UFO atau pesawat luar angkasa. Dan ada juga di sisi lain di dalam negeri kita sendiri ada Candi Borobudur dan candi-candi yang Candi Padang, Candi Borobudur, Candi di Majapahit juga, dan candi-candi yang sekarang masih tertimbun. Itu ada beberapa yang sangat tidak masuk di akal jika dipikir dengan pikiran telanjang. Bangunannya itu kalau dipikir siapa yang mengangkat, siapa yang membangun, dan betapa besarnya forklift yang crane ataupun apa yang diperlukan pada masa itu tidak masuk di akal oleh pikiran kita, teman-teman. Dan siapa tahu ada sebagian teknolog yang sudah super canggih pada masa itu, selain dengan ilmu kanuragan. Kalau ilmu kanuragan stabil dan sangat banyak sekali mistis dan kemampuan spiritual yang sangat tersohor.
di bumi Nusantara. Dan itu juga tidak ditulis di sejarah, teman-teman. Yang ditulis di sejarah adalah yang kelihatan mata aja. Para tetuah dan para sesepuh kita pada masa dulu, sebuah raja diraja yang memerintah suatu negara di tempat tersebut yang tidak bisa dipandang sebelah mata, dan meyakinkan kita semua bahwa itu adalah dan raja-raja kita zaman dulu itu kemampuan dan kecanggihan dan kesaktian itu sebenarnya secara mulut ke mulut dan secara spiritual itu sangat terkenal dan sangat ditakuti di negara-negara manapun. Itu yang berhubungan dengan spiritualis dan metafisika, dan itu memang diakui oleh banyak pihak sampai sekarang. Oke, kembali ke masalah candi-candi tadi, teman-teman ya. Bahwa itu adalah tolak ukur peradaban suatu bangsa yang sudah sangat maju. Peran pemerintah dalam hal ini, mohon maaf sekali, mungkin sekelas Kementerian Arkeolog gitu. Karena ini tidak main-main, dan ini mega budgeting, mega tanggung jawab, mega hak dan tanggung jawab. Ada juga hak dari individu-individu di situ yang tidak bisa dirampas begitu aja, dan itu harus ada timbal balik pembelian. Juga harus diketat lagi, diambil lagi semuanya mungkin yang tercecer di mana-mana, candi-candi atau apapun itu di luar negeri atau di dalam negeri. Dan dibuat tempat, kita menyebutnya, jangan menyebutnya tempat pariwisata ya teman-teman. Tempat pariwisata itu adalah urusan kedua, tapi yang terpenting adalah tempat arkeologi. Tempat peninggalan dari masa lalu, itu berarti sama juga dengan mimbar kita, tempat kepunyaan kita, bangunan bersejarah. Jadi itu lebih ditekankan ke peninggalan bersejarah, bukan tempat tempat pariwisatanya. Tempat pariwisata is okay. Itu pariwisata bersejarah. Pariwisata sekaligus mencintai sejarah itu boleh, dan itu sangat positif untuk masyarakat kita yang sudah mulai banyak menggandrungi tempat-tempat bersejarah. Tentunya di sisi lain juga ada YouTube dan konten-konten YouTube, dan itu sangat positif. Sampai di sini dulu konten saya tentang candi-candi, dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe, dan tetap setia menunggu konten-konten terbaru selanjutnya, dan tetap subscribe ya teman-teman. Jangan lupa like juga, like dan subscribe. Terima kasih banyak. Terima kasih saya ucapkan, dan selamat malam, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.